Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningrum Kusumawardhani dari Prodi D3 Perpustakaan kelas A dengan NIM P10200057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan materi pengantar teknologi informasi. Istilah teknologi informasi atau Information Technology atau TI populer mulai dekade 70-an. Setelah EDP atau Electronic Data Processing dikenal. Teknologi informasi menurut Toffler 1989 dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama 8.000 tahun sebelum Masehi sampai 1.700 tahun sebelum Masehi. Pada gelombang ini, manusia mulai menetap tidak nomaden, serta ditemukan dan diterapkannya cara bercocok tanam. Yang gelombang kedua, 1.700 sebelum Masehi sampai 1970. Pada masa ini, disebut juga masa revolusi industri pertama. Di sini, mulai dikembangkannya mesin pengganti tenaga manusia atau hewan dan berkembang di sektor kehidupan yang baru. Kemudian, gelombang ketiga, 1979 sampai 2000. Sudah banyaknya penggunaan renewable energy, kecenderungan konsumen sekaligus menjadi produsen, dan teknologi komunikasi dan transportasi mendorong adanya urbanisasi. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses, menangkap, menyimpan, mengambil, memanipulasi, menampilkan, dan mentranskripsikan data secara elektronis. Teknologi informasi bertujuan untuk memecahkan masalah, memupuk kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Istilah teknologi informasi atau Information Technology atau TI itu memiliki beberapa peranan. Yang pertama, mengganti peran manusia. Yang kedua, restrukturasi peran manusia. Dan yang ketiga, memperkuat peran manusia. Teknologi informasi sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tersedianya keluasan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, mengkombinasikan teknologi yang berbeda dan terpisah hingga terbentuknya media baru. Dan yang ketiga, kecenderungan desentralisasi atau individualisasi dalam pola pemakaian teknologi informasi. Teknologi informasi juga memiliki ruang lingkup. Yang pertama, ada teknologi masukan atau input. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap atau menginformasikan dari sumber asalnya. Contohnya, barcode scanner dan keyboard. Yang kedua, teknologi keluaran atau output. Teknologi keluaran merupakan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk, digital atau tercetak. Contohnya, monitor dan printer. Yang ketiga, ada teknologi perangkat lunak. Teknologi perangkat lunak atau software adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Yang keempat, ada teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpanan adalah segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Contohnya, tape, hard disk, dan flash disk. Nah, yang kelima, ada teknologi telekomunikasi.
Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Contohnya internet dan ATM. Nah, yang kelima ada mesin pemroses atau prosesor. Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan mengeksekusikan program beberapa komponen CPU. Bagian inilah yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan di dalam komputer. Nah, salah satu ciri perkembangan teknologi informasi ini adalah dengan terjadinya perkawinan antara beberapa jenis media dan teknologi yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk baru yang memiliki kemampuan berlipat ganda, atau bisa disebut juga dengan Nah, salah satu ciri perkembangan teknologi informasi adalah dengan adanya perkawinan antara beberapa jenis media dan teknologi yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk baru yang memiliki kemampuan berlipat ganda. Bisa disebut juga dengan istilah media baru. Istilah media baru ini muncul pada 1980. Munculnya media baru menandakan pesatnya perkembangan medium dalam bidang media dan komunikasi yang berdampak langsung pada sektor kehidupan. Media baru memiliki beberapa karakteristik. Ada 3 karakteristik. Yang pertama, simulasi, virtual, jaringan. Nah, yang pertama itu simulasi. Simulasi itu misalnya kita tidak melakukan suatu kegiatan itu, tapi kita berasanya melakukan kegiatan itu. Gimana ya? Kayak simulator. Nah, yang kedua ada virtual. Biasanya virtual ini saat kita main game. Nah, yang ketiga ada jaringan, terhubungnya satu orang dengan orang yang lainnya. Media baru ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, mempermudah mereka dalam mengakses informasi. Dengan adanya media baru, informasi sudah banyak ada di internet, jadi kita tinggal searching. Nah, yang kedua, membantu pekerjaan selesai lebih cepat. Nah, yang ketiga, menghubungkan satu individu dengan individu lain yang berbeda di tempat yang berada di tempat yang berbeda. Yang jauh terasa dekat. Yang keempat, sebagai tempat untuk berbisnis daring. Misalnya toko online atau jual beli online. Bisa di Shopee, Tokopedia, Lazada. Yang kelima, mempermudah para pekerja mencari pekerjaan. Dengan adanya media baru, informasi adanya lowongan pekerjaan lebih mudah diterima oleh para pencari kerja. Yang keenam, membuat orang dapat merasakan sesuatu seperti di kenyataan. Nah, ini seperti simulasi tadi. Dengan adanya media informasi yang baru atau media baru memberikan banyak sekali tawaran di kehidupan kita. Yang pertama, teknologi membantu manusia menghapus proses yang tidak digunakan, membantu pekerjaan lebih cepat. Nah, yang kedua, teknologi informasi membuat proses lebih sederhana. Yang ketiga, teknologi informasi memungkinkan data terproses otomatis. Yang keempat, teknologi informasi memungkinkan informasi dapat diakses dengan mudah. Tawaran teknologi informasi di bidang perpustakaan yaitu dengan menerapkan sistem terpadu di antaranya pengadaan, pengkatalogan, sirkulasi, opak, dan peminjaman antara perpustakaan.
Dengan teknologi informasi, perpustakaan dapat membangun dan mengembangkan jaringan perpustakaan untuk melakukan aktivitas peminjaman dan administrasi perpustakaan. Adanya teknologi informasi dan perubahan media baru tidak lepas dengan adanya masyarakat informasi. Masyarakat informasi dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang membutuhkan informasi di setiap aspek kehidupannya. Ciri-ciri masyarakat informasi yang pertama, ilmu pengetahuan menjadi sumber utama informasi. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah aset untuk siapa saja. Jadi, ilmu pengetahuan bisa diakses oleh semua orang. Yang ketiga, ilmu pengetahuan mendongkrak kemajuan usaha. Dengan adanya teknologi informasi, akan semakin luasnya pasar atau iklan. Yang keempat, mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan. Teknologi informasi menimbulkan pengaruh terhadap perubahan masyarakat dan informasi di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik, budaya, dan pariwisata. Di bidang ekonomi misalnya, proses jual beli lebih meningkat dengan adanya e-komersial atau toko online. Misalnya Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Di bidang sosial, teknologi informasi membuat kita saling berhubungan antara satu sama lain, tidak terbatas jarak dan waktu. Yang ketiga, pendidikan. Teknologi informasi memungkinkan pendidikan berjalan dengan daring dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Di bidang politik misalnya dengan tersampaikannya kampanye-kampanye dari para pencalon politik sehingga kampanye mereka dapat diakses oleh semua masyarakat. Di bidang budaya bisa memperkenalkan teknologi informasi membuat di bidang budaya dan pariwisata, teknologi informasi dapat membuat orang-orang luar tahu budaya kita dengan adanya promosi lewat internet atau blog atau YouTube. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.